Hai, balik lagi sama Kun dan kali ini kita ada di Island Raid bersama NKRI yang ada di G238. Di sini kalau misalkan kita lihat di map itu dia tuh posisinya ada di village bawah. Tapi seperti biasa ya, di bagian bawah pun tidak menentukan kalau kita bakal menang karena tetap aja diplomasi kalau misalkan kalah ya tetap aja kalah ya, dan buktinya di sini ya, di sini karena ada satu whale yang nyasar juga dari Raven yang walaupun sebenarnya nggak terlalu semengerikan itu sebenarnya, tapi ya karena ada itu jadinya mereka yang kuat sekutuan sama yang kuat tiga tiga, dan kebetulan mereka aktif semua, sedangkan yang limanya itu walaupun sekutuan kelihatannya di sini loyo banget ya, karena nggak banyak yang aktif sih, walaupun sebenarnya kalau limanya kompak itu masih bisa menang. Oke, jadi di sini kelihatannya ada beberapa mereka itu ada di wilayah kita. Nah, di sini surprisingly saat ini masih sepi ya untuk NKRI yang war, karena mungkin kebanyakan warnya terjadi di pagi hari atau siang hari. Jadi ini di malamnya aja belum kelihatan banyak yang online, tapi kita coba aja surprise attack ya, karena kita dari kemarin mainnya surprise attack dan membawa aku ke poin 148 juta sih. Lumayan banget sih. Ntar kita coba surprise attack lagi kalau begitu. Hospital cek dulu, cukup oke lah. Rishi siapa Rishi? Ini kita lihat performanya. Oh, lumayan juga nih. Padahal tadi nggak ada. Relocate, battle, oke, mass deploy, gas gitu. Oke, mereka masih belum banyak yang sadar. Nah, kita ada benefit kalau misalkan mereka nggak sadar tuh. Jadi kita udah rage skillnya udah aktif duluan nih di sini. Nanti kita juga pengen lihat performa si Louis ya. Louis itu pas aku upgrade ternyata performanya beda jauh dibandingkan dengan tidak awaken ya. Dia kalau udah awaken jadi kayak beda orang loh, jadi kayak beda orang. Wah, ini banyak juga nih tapi oke lah, 50% gak masalah. Matiin. Oke, lumayan juga nih. Balik dulu dikit lah kalau gitu ya. Biasanya nggak sebanyak ini sih. Mungkin karena kebetulan aja ada TDUB. Mereka benar-benar coba cari buat bakar-bakar shelter di sini sih. Ya, ini Pro Ades nggak tahu juga nih dia. Oh, online. Soalnya sebelumnya offline nih. Oke. Dari segitu doang kita dapat berapa? Nambah 10 juta, lumayan lah ya. Nambah 10 juta juga. Kalau di The Great Pirate King nih, local key ranking kita posisinya ada di kedua sih, sebelumnya di yang pertama di 133 juta. Ini lumayan juga ternyata nih si Val Imans. Oke lah, mereka bisa dapat poin cukup banyak, sedangkan untuk WL-nya sendiri sih cuma 112 juta ya. Karena kita hindarin sih. Untuk local kill rankingnya sendiri kita ada di bagian bawah. Ntar kita bakal lihat lah selanjutnya di Plunder Coin kayak gimana. Tapi untuk performa Louis ya, yang kita lihat aja di sini ya, apakah ini oke, ini performa dari Alien Force dengan Sakura bagus ya. Selalu bagus karena dia tebal sekaligus besar damage-nya. Untuk Stella juga bagus. Sedangkan kalau misalkan aku bawa kayak Julian dengan Miyamoto cukup oke performanya, sebagai supporter masih untung di situ. Tapi di sini kalau misalkan kita bawa si Sophie Louis ini, sebenarnya karena tadi ditargetin jadinya kayak begini sih. Walaupun sebenarnya tadi walaupun di swarm dan dia habis, ruginya nggak jauh-jauh amat sih sebenarnya. Sedangkan kalau misalkan aku bawa Cloud ya pasti di target pertama pasti ada satu yang rugi, yang minusnya sampai 1 juta, 5 banding 1 kayak begini ruginya ya. Sementara sebelumnya untuk bawa Louis itu kalau misalkan kamu bisa awaken, dia tuh performanya kayak naik banget loh. Nah, contohnya kayak begini ya. Ini bisa sampai begini gitu performanya. Kalau misalkan bawa combo Sophie dan Louis yang notabene-nya paling cepat si rage skill-nya keluar itu. Biasanya aku kalau bawa range itu selalu rugi ya. Jadinya aku nggak bawa ke field lagi. Tapi sekarang aku cobain kalau misalkan si Louis-nya awaken, karena udah lama juga nabung Louis dan tinggal sedikit lagi awaken, jadi aku awaken dan ternyata performanya sangat beda jauh ya kerasanya. Walaupun tadi sedikit rugi, tapi ruginya nggak jauh banget. Biasanya performanya tuh kayak kita minus 1 juta, musuh minus 500.000, kita selalu rugi seenggaknya 2 kali. Sekarang justru cenderung untung ya, karena mungkin
bawa bentar kita kita relocate dulu kok gitu ya. Kebanyakan jelas-jelasin malah ini jadinya malah kebakaran ntar ya. Oke, bedanya lumayan jauh ya karena ada efek dari si AOE-nya sirkular dan damage meningkat 2000 itu ternyata lumayan berasa juga ya kalau misalkan ada bawa Louis gitu. Jadi kerasa kayak ada lingkaran besar memberikan skill damage itu buat kayak serasa kayak meningkatkan kill kita dan membuat musuh agak takut ya kayak begitu ya. Kelihatannya ya karena kalau biasanya pakai Louis itu loyo banget, tapi di kala ini ketika Louis sudah awaken bagus gitu ya. Walaupun untuk hero yang kayak Louis gini untuk di zaman sekarang agak kurang aku saranin kecuali kalau kalian pengen mainnya tuh kayak sembunyi keluar shelter ya kayak misalkan di AR gitu kita keluar sembunyi karena Sophie dan Louis itu cepat rage jadi kita ngasih rage kita keluar kasih rage skill kita duluan tuh ngasih rage skill. Nah kalau kita udah kasih rage skill dan mereka baru mau ngeluarin rage skill mereka kita masuk lagi ke shelter gitu ya. Itu salah satu strategi buat range di mana itu yang paling memberikan kill banyak sih apalagi kan range fokusnya ke attack jadinya nggak harus nalangin banyak rage skill dari musuh sedangkan kita ngasih rage skill yang banyak ke musuh dari combo ini ya combo dari si Sophie dan Louis combo rage tercepat untuk saat ini. Untuk range tidaknya ya, mungkin kita bisa bahas tentang combo-combo yang cepat range-nya di video yang terpisah ya. Kalau misalkan kalian pengen boleh komentar dan kita bakal lanjut ke War Island Raid NKRI selanjutnya. Ya, dan kita sudah berada di malam hari dan kita pengen nge-rally outpost ya. Walaupun aku agak sedikit kurang motivated di sini beneran kosong ya ini aliansinya. Aduh ya NKRI. Cenah banyak yang online. Sepertinya aku agak salah pilih aliansi nih buat main ya. Walaupun poinnya mudah tapi beneran kayak dead. Ya sepi sekali mainnya. Oke lah, kita bakal lihat aja ini performa rally-nya kayak gimana ya. Walaupun aku nggak yakin bakal bisa tembus si war coin soalnya terlihat kurang ya. Ya terlihat kurang. Isi ulang rally-nya ya aku juga pasukannya udah cukup full dan tidak mau mengulangi peristiwa yang kayak beat day sih. Kayaknya sih kita bakal rank terakhir lagi dan resource aku nggak mau dipakai di air karena war mid-spawn-nya kan nggak ada di sini ya. Di sini nggak ada apa tinggi ranking lokal itu nggak ada jadinya Island Raid seadanya aja. Misalkan udah dapat hadiah di store yang ini udah selesai lah sebenarnya. Island Raid nggak penting-penting amat juga hadiahnya ya. Oke, rally-nya 12 detik lagi dan kita tunggu saja. Moga aja di swarm mungkin rally-nya, aku nggak tahu sih. Aku di situ pakai kombonya pakai Stella dengan siapa? Sakura dan lihat ya poin di swarm gila nih. Swarmnya kita nerima skill damage-nya cuma 3000-6000 ya oke lah untuk tingkat rally tapi kita bisa ngasih satu yang nge-swarm kan 10 orang tuh 10 dikali 2 20.000 per detik dibandingkan dengan yang kita terima ya untung dong. Nanti kita lihat nih perbedaannya Stella pas nyalain skill pasti lebih gede lagi nih si counter damage-nya. Set, oke, jadi 2400 yang mereka terima sedangkan untuk ke tower sendiri kita untung ya di sini. Bentar nggak kelihatan sorry. Kayaknya ya harusnya untung tapi karena di swarm jadi nggak untung. Soalnya kita pakai base yang kayak ini nih base-nya yang fokus buat rally garrison cuman ya agak tahu lah nggak kelihatan di sini ya di sini agak rugi sih tapi yang kita pengen cari ke ya di swarm ya nggak masalah lah. Kita bakal lihat lah performasi rally-nya gimana sedangkan untuk killnya naikin lumayan ya. Kita lihat aja kill kita nambahnya cepet ya di situ di profil. Kita cari poin di sini tuh cari dari yang nge-swarm aja sih nggak usah tembus juga nggak apa-apa sebenarnya. Walaupun rumah sakit aman saja harusnya nggak masalah nggak tembus juga.
Enaknya di situ ada HP jadinya tebel ya dibandingkan dengan aku pakai Alien Vault, walaupun dia attack-nya all in attack, tapi karena di sini ada dua yang HP-nya gede jadi 60%, walaupun si Sakura nggak awaken tapi masih bisa lumayan tebel di situ. Performanya di 1 banding 4 ya. Apakah aku harus pakai. Kita coba pakai kombinasi lain deh. Kalau gitu pakai Miyamoto mungkin ya daripada Sakura, kita bakal lihat performanya di situ. Ya untuk performanya sendiri aku bilang di Swarm gini justru lebih untung ya. Kalau ke towernya ya pasti rugi, soalnya kan tadi ternyata ruginya nggak rugi-rugi amat loh, padahal kita di Swarm oke lah. Ya sebenarnya untuk ke tower sebenarnya nggak rugi ya, bahkan bagus sebenarnya. Di sini kita ruginya sedikit walaupun pasukan kita di Swarm ya. Mungkin karena kita tadi pakai Sakura HP-nya tinggi ya. Aku sekarang nyobain pakai si Miyamoto sekarang ya. Karena Sakura aku belum awaken, dan di sini kan Sakura aku kalau misalkan bawa ya untungnya di 30% HP dengan 40% defense. Sekalian sama efek mengurangi basic attack damage yang diterima sebesar 24% seiring waktu ya, itu sama ini aja gitu. Sedangkan kalau Miyamoto ntar kita bakal lihat performanya gimana. Bedanya sih di sini sih dia ada increase in damage 12%, terus dia kalau misalkan di counter attack-nya punya 27% reduce HP setiap musuh ya. Ini berarti ya musuh itu berkurang 27% HP-nya, dan attack-nya 40%, travel speed 25, defense 20%, dan ada reduction skill damage musuh yang diterima nih. Jadinya kalau misalkan aku bawa ini, harapan aku ini kita bakal lihat si performa counter attack 20% chance ini, yang ada chance ini apakah benar-benar berguna, apakah lebih bagus daripada Sakura yang 3 skill saja sudah cukup, atau justru Miyamoto masih bisa nyimbangin ya untuk hero zaman sekarang nih. Ya Sakura aku soalnya di sini si skill 2-nya untuk rally-nya nggak aku tingkatin dulu ya, nggak ada si fragmentnya ya. Cuma 10. Kalau misalkan udah awaken sih harusnya lebih bagus lagi sih. Walaupun mahal sih, jadinya kita tunggu aja, atau mending nunggu batch hero selanjutnya ya, karena di sini kan udah ada Nova tuh hero range terbaru Maret. Misalkan kalau Rider keluarnya berarti mungkin kira-kira April atau Mei, Infanteri sekitar Oktober kelihatannya. Lumayan lama sih kayaknya, Agustus ya mungkin Agustus atau Juli atau September atau Oktober untuk Infanteri. Tapi itu kalau misalkan mau nyari hero OP mending nunggu masa itu sih, soalnya untuk hero-hero sekarang katanya kan fokus ke defense, jadinya kurang untuk performa di field yang mau fokus all in attack. Tapi kalau misalkan untuk garrison cukup bagus ya untuk hero zaman sekarang. Aku harap sih ntar ada hero garrison yang bagus dari infanteri, atau seenggaknya kalau misalkan ada event gitu, kalau pakai combo Thunder dan Louis itu si Thunder Louisnya skillnya dikali 2 gitu, si efeknya itu kan bakal lebih interesting ya. Jadinya si Peterson nggak ketinggalan gitu. Misalkan ini di 2 kali lipetin semua heal factornya jadi 5.600, ini HP-nya nambah 60%, defense-nya 20%, itu kan bakal bagus banget tuh. Reduction damage cycle-nya 60%, nah itu pasti bakal OP. Tapi kombinasinya harus Thunder sama Louis, kalau gitu kan jadinya cukup bisa mengimbang hero-hero zaman sekarang nih kalau misalkan kayak gitu. Dan itu bakal jadi hal yang menarik sih untuk melawan hero-hero OP gitu kan. Tiba-tiba hero lama, hero jadul dibangkitkan. Tapi ya itu mah hanya sekedar angan-angan, sepertinya angan-angan belaka ya. Karena sejak kapan sih DLS bisa kayak gitu sih. Bentar ini kita julukannya udah habis lagi. Bentar kita ke Om J dulu bentar. Om J pinjam scavenger, lagi tidur ya Om J-nya. Oke, apply lagi 10 menit lagi. Dan rally kita berjalan, tumben gak ada yang mau nge-swarm. Kita bakal lihat nih performanya 1 lawan 1. Cukup imbang ya pakai Miyamoto.
Mungkin lebih bagus kalau pakai Sakura sih tadi. Ya, karena ada HP dengan defense 40%, sedangkan kalau ini kan fokus all in attack. Ya bagus juga sih fokus all in attack. Oke, tuh lihat beastnya mereka udah mati, dan itu yang ngebuat aku bilang ini penting buat Garrison ya. Mereka bisa nerima 14.000 tadi damage-nya, kalau misalkan kalian perhatiin 15.000. Nah itu damage dari beast ya. Di swarm juga malah untung sih sebenarnya, tapi kalau misalkan fokus kita buat ngambil ini ya lebih baik jangan di swarm sih. Walaupun di situ harusnya bisa sih harusnya ya. Nah kita pengen lihat si performa ini, apakah kita menerima skill damage-nya lebih sedikit ya kalau misalkan counter attacks. Udah kuning lagi ya. Masalahnya kalau nggak ada HP dengan defense yang tinggi tuh dia cepet kuning walaupun attack-nya tinggi. Ya kita bakal lihat aja performanya apakah lebih bagus Sakura, kombinasi Stella dengan Sakura atau Stella dengan Miyamoto Doichi ya. Misalkan untuk skill damage ya sedikit diperhatikan lebih berkurang ya diterimanya, kita 1000-2000 kalau misalkan dari pihak Swarmer, tapi kalau dari Tower sekitar 20.000 tadi, 36.000 ya oke lah. Kondisi rumah sakit cukup aman dan kill kita naik 200 ribuan. Kita cek lagi lah. Menunggu dan performanya kita lihat. Oke, performanya 1:2 sekarang. Dibandingkan dengan ini 1:4, mungkin karena banyak yang swarm juga ya. Sebelumnya lebih banyak yang swarm yang lemah-lemah kali ya. Berarti kalau gitu kita coba pakai ini. Kita coba pakai si Sakura lagi ya kalau gitu. Kenapa nggak pakai Bodala? Karena aku nggak ada Bodala ya. Dan Bodala susah banget kalau misalkan dalam kasusnya pengen memenangkan sesuatu ya. Dia lebih ke bertahan sih, lebih kayak ngetank. Buat di AR bagus, tapi kalau di 1 lawan 1 di IR bagus kalau kalian punya banyak waktu sih ya. Kalau punya banyak waktu buat bermain bagus, kalau enggak ya Wayahna ya. Ini siapa lagi ya? Kenapa nggak swarm? Sebenarnya aku pengen banget main field di sini sih. Ini poin semua literally yang muncul di sini, cuman ketahan AR saja. Fokus resourcesnya buat AR. Di sini mah nggak guna. Poinnya buat apa ya? Poinnya buat apa, dan kita nggak menang juga sih. Ya susah buat menang di sini. Poinnya kurang banget. Walaupun di sini kalau mau nambah kill mungkin aku bisa nambah sekitar 10 juta lagi nih si killnya jadi 256, tapi ya kita bakal simpan saja resources yang ada di sini untuk event selanjutnya. Dan aku nggak pengen nge-heal ini immediate, misalkan abis IR langsung nyicil di heal, nggak usah, nunggu event war selanjutnya aja di AR atau enggak event-event yang lain biar kita bisa gratis si healingnya ya. Sayangnya di sini kalau di IR tuh nggak ada botol elixir buat kayak heal 8 gitu ya. Event AR kan ada heal 8 gitu. Kalau di sini nggak ada medkit. Ya selesai event nggak ada medkit kalau Iron Raid. Jadinya ya Wayahna saja di sini. 50.000 lagi dan kita udah mentok ya, nggak bisa apa-apa karena rider kita dan range kita beban. Nggak sih, rider memang aku nggak punya hero rider yang bagus skillnya, cuman skill 1 doang yang bagus, dan jadinya aku pakai buat kayak supporter aja, buat pakai Claude dengan Bianca. Jadinya itu beneran supporter, mereka beneran rugi, tapi kalau yang lain beneran untung gitu. Sebenarnya aku pengen banget nge-swarm sih, cuman kondisi rumah sakit tidak mungkin kan, gak ada heal bot juga ya. Ya ini nggak tahu sih kalau aliansi lain ada heal bot nggak sih? Kayaknya mereka ada. Biasanya kalau rank 2 ada 30 berarti ada heal botnya. Kalau di sini nggak ada sih, jadinya udah nggak terlalu harus yang gimana-gimana, santai saja. Cari-cari poin aja, terutama buat yang belum ada poinnya ya, buat ikut join rally ya. Tuh mereka lumayan bisa naik banyak nih poinnya.
Kemarin aku lihat baru 9 jutaan, tapi yang ikut rally harusnya lebih bagus ya. Kita bakal lihat nih yang ikut-ikut rally siapa aja nih. Terima kasih buat Darwin Rainers, Cindy Cantik, T5 nih. Kita lihat aja nih rally-rally dengan isi T5 juga bagus gitu performanya. Kalau misalkan leadernya cukup mumpuni ya. Walaupun tetap aja kalau misalkan punya T6 lebih prefer ke sana. Kalau misalkan ada, kalau enggak pun gak usah dibatas-batasin kalau misalkan pede ya. Rally yang ketiga, apakah percobaan? Oh, jadi rider. Wah, tapi ridernya lumayan juga nih. Lah, ganti kemana nih? Holam. Siapa tadi? Mahdi. Kalau Mahdi MBI mah kurang bagus performanya kalau begitu. Ya, ini kurang bagus sih. Ya, nggak bagus. Mending balik sih. Udah itu. Sorry. Tapi daripada banyak yang mati ya udah sih, mau gimana. Ya, walaupun rumah sakit pasti masuk sebagian heal A nih. Full kah? Oh, untung masih masih nggak merah ya. Ya udah sih. Bubar. Oh ya, baru dikasih tahu sekarang ya. Ya udah sih, itu yang terakhir. Terakhir sudah datang itu si whale-nya. Ya udah, bye bye ya. Si ini nih ada whale juga ternyata di sini ya. Ya udah sih, ini udah beda cerita ya. Kata Om J, Rider itu anak tiri. Justru nggak anak tiri, Rider tuh bisa kemana aja ya. Lawan infanteri juga masih bisa menang. Hero-hero rider sekarang bagus kalau misalkan kalian punya ini ya, misalkan punya ini nih, si Rick Light ini bagus banget karena dia si skill satunya bisa 5 kali nih si ininya. 5 detik 3300 itu skillnya gede banget gitu. Sedangkan yang infanteri itu agak kurang. Ya, infanteri lagi di posisi yang kurang nyaman untuk saat ini, dan mungkin ini aja untuk battle kita hari ini. Selesai di sini sih untuk Island Raid. Kayaknya aku bakal langsung balik ke region buat nyiapin Archipelago Raid. Jadi kayak gitu untuk video kita untuk war di Island Raid kita hari ini. Mungkin bakal aku kasih tunjuk kita bakal ada di rank berapa. Mungkin di rank 8 sih kelihatannya. Enggak bagus ini performanya di sini. Di akhir-akhir sudah banyak yang cukup kuat ada di field juga di sini. Jadinya aku nggak pengen nge-field juga di sini. Jadi thank you, and kalau kalian suka boleh like, kalau kalian kurang suka boleh dislike, kalau kalian tertarik boleh subscribe, and we'll see you on the next video kawan-kawan. Say goodbye. Bye.